Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita meminta perlindungan, tempat kita memuji, menumpuk atau memuarakan seluruh pujian, tempat kita meminta pertolongan, meminta ampunan, dan Allah tempat kita berlindung dari kejahatan nafsu kita. Allah tempat kita berlindung dari buruknya amal-amal kita. Mudah-mudahan dengan pujian dan perlindungan serta minta pertolongan itu Allah perbaiki jiwa kita, Allah perbaiki amal-amal kita. Bersyukur juga kita kepada Allah bahwa kita subuh ini dibangunkan oleh Allah setelah ruh kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dan orang yang tidur sama-sama ditahan oleh Allah, tapi orang yang tidur dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman nanti pembahasan tentang orang yang tidur ini sebenarnya panjang juga nih. Ruh yang mana yang ditahan? Karena dia masih bisa menggaruk-garuk, masih bisa dicotok nyamuk, masih bisa aja sambil menampar nyamuk. Tapi ruhnya ditahan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas bahwa orang yang tidur itu bisa jalan-jalan ruhnya. Jalan-jalan. Bahkan bisa dipertemukan kalau memang diizinkan oleh Allah dengan ruh orang yang sudah meninggal. Tetapi pembahasannya cukup terbatas, tidak sembarangan. Bersyukur kita Allah bangunkan itu karena Allah berikan kita taufik. Taufik. Allah berikan kita hidayah. Hidayah itu pada level dasarnya adalah Allah beri kita ilmu bahwa bangun subuh itu bagus. Salat berjamaah di kegelapan itu, gelapnya subuh itu bagus. Nilai salat subuh itu tinggi. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tinggi. Sebahagian orang mengetahui, bahkan anak-anak pun tahu bahwa menghadiri salat subuh itu ganjaran pahalanya tak ternilai, unlimited. Tapi tidak seluruh orang diberikan oleh Allah taufik atau hidayah dalam bentuk taufik. Taufik itu adalah kemampuan kita untuk melaksanakan hidayah. Jadi kita tahu bahwa berjamaah subuh itu tinggi, tapi alhamdulillah Allah berikan kita taufik, kita mampu hadir ke masjid. Sebagian orang masih bercita-cita, ambo besok insyaallah jago subuh kok. Pelok alarm sampai 3 tingkat alarmnya. Tapi tidak diberikan Allah taufik, tidak juga jago. Angan-angannya tinggi tuh. Sebagian tuh, tidak mana mau jago sebenarnya. Pasang alarm, pasang ikut sebagainya. Tapi tidak sempat, tidak dapat juga ke masjid. Itu belum dapat taufik. Kita dapat taufik. Taufik itu mahal.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal lail kullah." Siapa yang solat Isya berjamaah, maka sama dia atau setara dia solat malam setengahnya, atau dia berdiri setengah malam. Siapa yang solat subuh berjamaah, berjamaahnya di masjid, bukan di rumah. Itu perlu kita tekankan Bapak Ibu. Jamaahnya di masjid. Karena sebagian orang itu berjamaahnya di rumah, disangkunya samo. Itu menjadi penghalang tuh. Makanya Bapak Ibu kita sering menyampaikan, salah satu penghalang untuk meramaikan masjid itu masalah hukum datang ke masjid. Kalau hukum berjamaah ke masjid tidak selesai, tidak akan semangat ke masjid. Kalau hukumnya sunnah saja mah ringan tuh. Apa hukumnya sunnah? Adalah Pak Imamnya berjamaah di masjid, di rumah sama anak-anaknya, sama bininya. Sunnah. Kalau hukum itu masih diringan-ringankan untuk masjid tuh, maka letak BKPRMI mengajak Pemda atau masjid mengajak supaya datang ke masjid, tambah dengan saudara-saudara kita misalnya jamaah tabligh mengajak ke masjid juga. Letak juga kenapa? Hukum belum diletakkan. Padahal kalau di Muhammadiyah ada cukup tegas tuh, wajib. Tapi kalau di mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah itu sudah hampir setara dengan wajib. Bukan sunnah saja, jangan potong. Sunnah muakkadah kau orang mati-matian tu akikah. Kenapa sunnah muakkadah? Apapun caranya supaya akikah disalanglah kepeng. Berjamaah di masjid saja sunnah muakkadah. Jadi bukan sunnah saja, jangan dipotong-potong tu. Jadi kalau tak selesai di situ, maka malaslah orang berjamaah ke masjid. Jadi kalau untuk anak-anak tu, ala ke situ ditekankan tu. Untuk anak laki-laki, kau hendak mau ke masjid, pasang saja rok. Pakai rok dari kini supaya tidak ke masjid. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, bersalawat salam tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti si ceramah tak panjang lagi. Bukan dibayar saja. Bapak Ibu hadirin hadirat dan adik-adik kami atau anak kami, walaupun menguak-nguak, alhamdulillah nak mengapa, pentinglah hadir di masjid. Kita akan menyampaikan secara ringkaslah terkait dengan salah satu keagungan atau nilai daripada surah Al-Mau'izatain. Al-Mau'izatain. Karena anak kami hafal kok. Kadang disebut juga dengan Al-Mau'izat. Kalau Al-Mau'izatain berarti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Mau'izat berarti qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu hafal seluruh umat muslim rata-rata hafal. Mungkin kalau di survei paling banyak hafal di dunia itu 30 itulah di survei. Dan penempatan bacaannya banyak, beragam-ragam. Setelah sholat baca berdampingan dengan ayat kursi. Baca ayat kursi dibaca 30. Sebelum tidur, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sebuah lagi, di dalam solat 5 waktu bagi yang tidak ada hafalan yang lain, tidak ada modal, maka 5 waktu itu saya ayatnya. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, atau qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua, yang tidak ada modal. Makanya Bapak Ibu yang tidak ada modal menghafal-hafal juga sikit-sikit dan sur. Bang Sabran saja lah umurnya dah kepala 5 lah. Ya, tahu juga menghafal. Tambah-tambahin juga hafalan. Jadi tidak kalah sama si Gaisan. Jadi ibu-ibu pun insya-Allah tambahlah hafalan. Jangan cukupkan, jangan berpuas diri dengan hafalan
hafalan yang lah ada tambah. Jangan perlu orang sempat menjusti kita. Ini hafalnya itu saja ya. Kalau di kampung kami ada imam bacaannya setiap subuh. Tetap laisal birra. Laisal birra an tuwallu. Setiap imam tetap laisal birra. Akhirnya digelari dengan imam laisal birra. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir. Tapi memang hadis riwayat tentang Rasul itu disihir itu simpang siur, maksudnya keyakinan orang. Bukan derajat hadisnya, bukan kesahihan hadis. Sebagian orang mengatakan, tidak mungkinlah, mustahil Rasul itu disihir. Jangankan tingkat Rasulullah SAW, tingkat Umar bin Khattab saja, tidak pernah kita dengarkan disihir. Umar bin Khattab itu sendiri, jangankan bangunnya, tidurnya pun takut setan. Kita jangankan tidur, bangun pun tidak takut setan. Dan Umar bin Khattab itu tidaklah akan melintas di suatu jalan, melainkan setan akan lari melintas di jalan yang lain. Itulah itu. Sangkinkan hebatnya Umar bin Khattab itu, kalau ini anda lewat di jalan-jalan belakang rumah Bang Sabran di muka wilayahnya Bang Sabran, Bang Babam, maka setan tidak akan berani situ, maka lewat wilayah sini. Betul dahsyatnya itu. Di waktu tidurnya pun setan pun takut. Tiba-tiba terdengarlah cerita Rasul kan disihir. Apa ceritanya itu? Sehingga menjadi simpang siur. Tapi sebagian ulama sebagian besar jumhur mengatakan itu terjadi. Kenapa? Supaya menjadi ibrah. Supaya menjadi ibrah bahwa itu akan berlaku juga kepada umat. Dan supaya ada solusi itu jalan. Jadi ketika Rasul tu disihir dengan rambutnya. Rambut Rasul waktu menyisir-nyisir jatuh. Rambutnya itulah diambil sama dilekekkan dengan sisir, diletakkan di mayam. Apa itu? Apa kurma itu? Pelepah kurma yang buah punya itu mau jadi buah tu yang kurma, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Makanya Bapak Ibu kok menggunting-gunting rambut, menggunting-gunting kuku, itu hati-hati itu. Menjamu pakaian, itu hati-hati. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu sarana di dunia perdukunan. Rambut. Apa yang menjadi dasar di situ Bapak Ibu? Menjadi jalurnya itu. Padahal baju misalnya, baju ada disasah. Baju itu Bapak Ibu, walaupun disasah 1000 kali, tetap melekat baun masing-masing itu. Apalagi rambutnya sendiri. Dan hebatnya setiap manusia itu punya baun yang berbeda-beda, tidak sama. Walaupun agak mirip. Misalnya wangi itu dicampur seketek iko, jadilah iko nama mereknya. Campur seketek jadi merek. Tapi tetap memiliki baun yang berbeda-beda. Nah, dengan baun yang berbeda-beda itulah itu menjadi sasaran daripada setan ketika atau jin ketika menjadi sasaran daripada sihir. Apa hati? Rasul itu disihir lewat rambutnya, sarana rambut. Tapi disihirnya Rasul, memang sebagian mengatakan beliau pernah sakit berat. Tapi yang paling banyak mengatakan bahwa beliau itu seolah-olah telah melakukan sesuatu padahal belum. Agak kani pikun sakit. Seolah-olah melakukan sesuatu padahal belum. Jadi beliau itu cuma begitu saja. Ini sihirnya itu, efeknya itu. Jadi waktu tidur Rasulullah SAW, datang Jibril dengan malaikat yang lain. Maka seorang di atas, seorang di bawah, dibacalah al-mau'izatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca itu. Makanya sebahagian ulama lah membahas dua surah itu sudah cukup untuk membatalkan sebuah sihir. Itu pembahasan kan bukan prakteknya Rasul itu. Cuman itu pula yang membacanya Jibril.
Jibril, kalau kita kok mungkin mau berjus-jus. Beda. Kadang kenapa? Karena kualitas. Belum lagi kualitas bacaannya. Baca bersalah-salah nurutnya lah. Dikoreksi lah sama jin tadi. Oh salah tuh. Lupa pula hafalan, grogi pula baca ayat kursi. Dilanjutkan sama jin tadi. Ikut lanjutannya. Lalu pulanglah kalau kita yang meruqyah tadi. Lah hilang mental tadi. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Jibril sekali baca, kita bisa tetap dengan 2 ayat 2 surah itu, tapi berkali-kali lah. Baca sampai haus, 1 jam 2 jam misalnya, tetap akan berefeknya. Itulah dahsyatnya 2 surah tadi. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal ada yang unik dari Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Falaq dengan An-Nas, kalau kita perhatikan. Surah Al-Falaq kita berlindungnya 1 kali. Coba baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Rabb itu kan mengatur. Rabb mengatur, mengayomi, memberikan, memelihara itu Rabb. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Langsung isi. Jadi perlindungan itu 1 kali cukup untuk banyak hal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, melindung. Dari kejahatan makhluknya itu kalau ada doa yang diajarkan Rasul, apa doanya itu? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka orang yang membaca itu kok memasuki satu kampung, sampai kembali dari kampung itu, makanya aman di kampung itu. Betul. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung dan dari kejahatan apabila malam gelap gulita. Dari kejahatan malam gelap gulita. Malam itu penipuan itu tinggi. Di malam itu gelap penipuan, apalagi waktu maghrib masih kabut itu, penipuan tinggi. Pencitraan itu ditempel tingginya. Orang yang tidak rancak jadi rancak di malam itu. Padahal buruk kian di pagi hari, malam jadi rancak. Banyak penipuan di situ. Bahkan anaknya Nabi Yakub pulang dari usaha pembunuhan terhadap Yusuf itu di waktu sudah gelap. Kenapa? Supaya nampak wajahnya itu, kalau berdusta itu nak nampak. Jadi di waktu maghrib itu. Nah, ini penipuan di situ banyak, pencitraan banyak. Kalau kita membeli durian di waktu malam itu, di situ kita tertipu tuh. Nampaknya kancak pulang ada di rumah, lalu busuk-busuk ruangan tadi. Jadi penipuan waktu gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Wanita, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan malam. Tadi apabila gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Kita Bapak Ibu kok membaca ayat iko agak heran gitu hari ko. Kenapa? Karena dukun itu banyak laki-laki. Kenapa dalam ayat itu wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul? Banyak. Mungkin dulu banyak pedusi. Karena dulu pedusi baik tukang sihir dulu. Masa Rasul. Kemudian
keinginan untuk mesihir yang paling tinggi itu biasanya dari wanita. Kian dengki iri itu biasanya banyak kerajo pedusi itu. Laki ko diajak saya tu. Caliknya jaga tetangganya laku-laku. Bininya ko lah mengajak laki tadi. Laki ko banyak ikut saja tu. Mau kita pergi ke dukun sini, kita kerajokan rumahnya tu. bini ko lah banyak di situ. Ya agak berani-berani seketik bini-bini ko. Penagih hutang kan banyak bini juga. Kalau laki kesangan-sangan, bininya lah jurusnya itu, jurunya. Ilmu teganya tinggi. Dan Bapak Ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang dengki apabila telah dengki. Sehingga ulama mengatakan ayat itu ayat berkaitan dengan sihir. Orang yang dengki apabila telah dengki itu, kalau dalam bahasa Arabnya Ustaz lihat itu juga kan, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang dengki, pendengki apabila dengki. Tapi apabila dengki kalau ditafsirkan itu maksudnya adalah ala berkerajonya. Itulah apabila telah dengki itu. Dengki itu ada masih berada dalam hati saja. Irinya dengan orang, itu masih dalam hatinya. Bahkan kadang-kadang diusirnya. Dengki diusirnya. Astagfirullah. Nah, berdosa, dibuangnya. Tapi ada yang Allah bekerjanya. Mulai berusaha, dibocorkannya bandungang. Itulah mulai bekerja itu. Dihalang-halanginya, dihilangkannya berkas misalnya. Didatangi puluh dukun. Itulah mulai bekerja. Apabila orang yang dengki dari kejahatan pendengki apabila telah dengki. Mulai actionnya. Surah Al-Falaq itu cukup dengan satu perlindungan dengan beragam-ragam kebutuhan. Dengan beragam kebutuhan. Tapi ketika surah An-Nas, berapa kali perlindungan itu? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja atau penguasa manusia. Ilahin nas, sembahan manusia, Tuhan manusia. Ada Rabb, ada Malik, ada Ilah, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang membisik-bisikkan ke dalam sudur, kepada dalam dada manusia. Yang membisik-bisikkan, yang bersembunyi, yang membisik-bisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dalam diri manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi berlindungnya banyak. Padahal perlindungannya dalam was-was saja. Berlindung kepada Tuhan, maksudnya yang memelihara, yang menciptakan, yang menjaga, yang memberikan rezeki, itu Rabb. Malikin nas, dari raja manusia, berlindung kepada raja manusia, pemilik manusia, Tuhan manusia. Berlindungi cuma dari bisikan saja. Berarti Bapak Ibu, sihir, hasad, dengki dari orang lain, kejahatan orang lain, niat buruk dari orang lain, itu tidaklah lebih bahaya daripada was-was yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam kalbu manusia. Sehingga perlindungannya banyak. Wati dahsyat itu. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kok di peruqyah itu Bapak Ibu, kalau Al-Falaq kalau boleh dikategorikannya, itu berhubungan dengan sihir. Lebih cenderung ke sihirnya. Tapi kalau An-Nas itu lebih cenderung kepada penyakit was-was. Karena penyakit was-was kok tinggi. Ada orang yang berwudu, berkali-kali wudu. Bawa ulang-ulang, 1 jam di situ saja. Itu was-was itu. Penyakit was-was. Keraguan-raguan. Ada selasi barunya. Itu penyakit was-was. Ada orang mau nikah, ragu-ragu tak kowe. Indaknya nikah. Kalau enggak ragu-ragunya, bapak kok. Was-was itu. Was-was. Bahaya.
Dan ujung-ujungnya bisa was-was, kok bisa depresi, bisa stres. Bahkan ada orang yang bisa ke halusinasi. Halusinasi was-was itu. Selalu ada bisikan-bisikan. Sampai kadang-kadang ada yang sampai mengecek-ngecek sendiri dengan dirinya sendiri. Apa ya? Entah, enggak tahu apa. Sampai mengecek-ngecek sendiri. Itu kasus itu was-was. Melangkah pun kadang-kadang ragu-ragu. Itu was-was yang dibisikkan. Dan tujuannya itu langsung ke kalbu. Sementara kalau tujuan daripada sihir umumnya itu ke fisik. Badan yang sakit lah, yang usaha lah, yang supaya dirusak. Itu al-falak itu cenderungnya itu ke sakit badan. Sementara was-was itu sakitnya kalbu. Pikiran. Jadi sakit yang di kalbu itu lebih parah daripada sakit fisik. Makanya perlindungan kepada Allah itu banyak. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, makanya was-was itu ya, kita harus mengenal setan yang menjadi musuh kita. Kata Ustaz Yusri tadi dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Dalam juz 2 ayat ya. Ya innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Harus mengenal itu, karena was-was itu kadang-kadang kita tidak kenal dengan musuh. Sebagian orang antara iblis, jin ifrit, jin, setan, itu masih kadang-kadang masih samar-samar. Kadang-kadang masih pukul rata. Digoda sama kawan kok iblis kok ya. Menganggap iblis itu banyak. Orang pula jadi iblis. Belum lagi langkah-langkahnya lagi. Masih kadang-kadang bahan dasarnya saya kadang-kadang itu masih banyak tak paham. Yang mana yang iblis, mana yang setan. Ini kok adik-adik kami kadang-kadang mana yang anak-anak sekolah tadi, anak tadi. Iblis itu Bapak Ibu kita jelaskan lagi bahwa iblis itu cuma seorang. Seorang saja. Makanya wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Itu malaikat itu Bapak Ibu karena jumlah malaikat lebih banyak. Sebagian orang menganggap berarti iblis itu bagian dari malaikat. Buktinya yang suruh sujud itu malaikat. Perwakilan saja. Karena malaikat jumlahnya lebih banyak. Sementara iblis itu adalah dari jin, nenek moyangnya jin. Yang disuruh sujud tidak mau bersujud kepada Adam. Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri. Masih iblis itu. Apabila iblis itu dikatakan jadi setan, ketikanya menggoda, fa azallahuma syaitanu anha. Ketikanya mereka berdua itu, syaitan menggelincirkan mereka berdua. Kan? Lemul itu. Ketika menggelincirkan, menggoda, langsunglah digelari dengan syaitan. Tambah pula ada pula istilah jin ifrit pula lagi. Jin ifrit ko ya. Jin ifrit ko istilahnya bahasa jin kasa. Jin yang agak gadang. Makanya yang nampak-nampak. Apa yang nampak-nampak itu? Tuyul, sundar bolong, apa namanya itu? Pocong, jin. Jin. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada situ setan diciptakan. Jadi fisiknya itu jin. Mereka ketika menggoda barulah menjadi setan. Jadi setan itu lebih cenderung kepada sifat. Maka dalam surah An-Nas minal jinnati wan nas. Jadi manusia yang menggoda juanya diajaknya ke sudut-sudut tu judi online, diajaknya
game online, itu syaitan juga tuh. Itu. Tapi kalau iblis itu tunggal. Kok tuyul-tuyul tadi yang lain-lainnya itu jenis jin saja tuh. Seluruhnya itu bentuk daripada jin. Kalau iblis itu wakana minal jinni, adalah dia itu bagian daripada jin. Makanya iblis itu adalah jin yang tertua. Jin yang tertua sampai hari kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai pada hari dibangkitkan. Makanya iblis itu cuma satu. Kok jenggotnya kalah kita tu. Bayangkanlah mulai dari dulu. Sebelum manusia diciptakan ialah ada. Sampailah kini. Terus hebatnya SOP cuma untuk menggoda menjerumuskan manusia saja. Sepanjang hayatnya itu. Makanya Bapak Ibu jangan sombong-sombong kepada iblis. Kita tidak berdaya ketika menghadapi iblis. Kita cuma tahu, mempelajari siapa iblis, siapa itu jin tadi, dan berlindung kepada Allah. Jangan tantang-tantang iblis. Tidak takut sama iblis, mau tantang itu. SOP-nya datanya itu lengkap sama iblis tu. Pada komputer, induk komputer tu, big datanya itu lengkap. Orang-orang yang tipe seperti kita, itu lengkap tu. Orang-orang yang hebat saja datanya lengkap. Maksudnya iko orangnya, sifatnya seperti iko, kehebatan iko, kekurangannya iko, datanya lengkap. Datanya lengkap tu. Jadi ketika jin-jin datang kepada iblis untuk konsultasi, lalu datanya. Menghadapi orang yang seperti iko, dulu pernah yang mirip dengan itu, iko cawonya. Makanya Bapak Ibu jangan gitu, hebat. Mentang-mentang ibadah wala tinggi, ilmu wala tinggi misalnya, nak mampan lagi digoda-goda tu. Apalagi pula kalau ustaz pula dipuji-puji. Ini kalinya tidak digoda-goda lagi, apa juga sama saja. Kok godaan tadi datang, sama saja. Tidak ada yang lepas dari godaan itu, tidak selamat kecuali Allah saja yang menyelamatkan, lindungi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rutin-rutinkanlah baca Al-Falaq dengan An-Nas. Dua surah itu dahsyat itu. Dua surah yang dahsyat. Kadang-kadang kita Bapak Ibu karena tidak menghayati saja. Tidak menghayati sehingga tidak merasa, tidak berpengaruh kepada jiwa, tidak terasa melindungi. Hadirin hadirat yang mata Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang dapat kita sampaikan terkait dengan surah Al-Falaq, surah An-Nas, bahwa Al-Falaq itu dengan sasarannya sakit fisik, kedengkian, kejahatan-kejahatan, cukup berlindung satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah itu, qul a'udzu birabbil falaq. Sementara An-Nas itu bisikan-bisikan itu kita berlindung banyak-banyak. Berlindung kepada Rabb, berlindung kepada Malikin Nas, dan berlindung kepada Ilahin Nas, kepada Tuhan manusia. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.